pastinya hati dan jiwanya sudah penuh dengan energi makanan ya kan. Siapa tadi yang kantin? Baiklah, sudah ada habis berapa ribu hari ini? Oh iya, ya oke. Nah, kalau sudah makan di kantin sudah terisi perut, berarti untuk mengisi pikirannya sudah lebih gampang saya ya. Nah, sebelumnya siapa yang sudah hadir sekretaris? Joshua sakit. Oke. Hanya si Joshua. Berarti hari ini kita di fasenya ada 32 orang. Baik, Pak. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru mengenai perdagangan internasional. Oke, mengenai perdagangan internasional. Jadi setelah nanti pembelajaran hari ini, saya harap dalam pembelajaran hari ini dan pertemuan kedua juga nanti apa yang bisa kamu dapatkan. Yang pertama, kamu tahu apa itu perdagangan internasional berikut dengan contohnya. Kemudian kamu juga tahu apa itu manfaatnya. Kemudian kenapa ya harus ada perdagangan internasional. Lalu apa kira-kira yang membuat perdagangan internasional itu bisa tidak terjadi. Dan yang terakhir, hasil akhir dari pertemuan kita pertama hari ini dengan pertemuan kedua nanti di pertemuan berikutnya adalah dalam bentuk video grafis. Coba perhatikan gambar di depan. Oke, yang pertama ada gambar apa? Oke, yang kedua ada yang pernah ke pelabuhan yang seperti itu? Ada. Belawan. Oke, apa yang ada di Belawan? Peti kemas. Kemudian kapal. Air. Jelas di situ pasti ada banyak air dan udara dan orang. Air, segala elemen ada di situ. Ada air, tanah, udara. Satu lagi elemennya ikan, petir ya, petir elemennya. Oke. Siapa yang mau melihat gambar yang pertama? Nih, Products of China. Silakan, siapa yang mau menceritakan ini apa? Satu orang aja. Ya, apa yang kamu dapat dari gambar itu? Ada apa? Ini ada apa? Ada produk dari Cina. Yang sebelah ini berarti pelabuhan Cina. Pelabuhan Cina ya. Barang-barangnya di situ. Oke. Berarti bajunya dikirim dari pelabuhan. Bajunya dikirim lewat pelabuhan. Kemudian ada lagi pendapat lain? Ada lagi pendapat lain? Tidak ada? Oke. Ini gambar untuk mewakili perdagangan internasional. Sebelum kita lanjut ke video, silahkan dulu tunjuk tangan siapa yang memang produknya itu di rumah, mulai dari produk diri sendiri sampai seluruh kebutuhan rumah itu semua asli produk-produk Indonesia. Asli, semua produk itu produk Indonesia. Siapa yang berarti ada produk luar negeri? Kakak kita berarti ya? Oke, pertanyaan saya sekarang, handphonemu diproduksi dari negara mana? Nggak usah sebut merek, nanti kita bayar. Cina. Berarti si Deo kemarin tuh handphonenya ke Cina? Enggak. Jadi kenapa bisa dia punya handphone dari Cina? Ya. Produksi di Cina tapi Di pasar di pasar Indonesia. Oke, diproduksi. Internasional. Yang kedua, menjelaskan faktor yang berbagai perdagangan internasional. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat dan kegiatan perdagangan internasional. Setiap negara memiliki potensi perdagangan yang berbeda-beda. Contohnya, Saudi Arabia adalah negara yang sangat kaya akan teknologi.
Tetapi mereka memerlukan sumber daya lain yang lain seperti karet. Sementara di Indonesia, produksi minyak bumi belum memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi kamu nanti akan saya minta untuk membuat videografis kurang lebih seperti ini. Tapi dia sudah dalam bentuk poin-poin, jangan lagi penjabaran panjang-panjang kayak tadi. Oke? Nah, apa aja yang harus kamu buat dalam infografismu itu? Saya akan jelaskan. Yang pertama itu adalah pengertian perdagangan internasional. Sama tadi kayak rekan saya, si ibu tadi yang sudah membantu saya untuk menjelaskan, perdagangan internasional itu adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dengan adanya kesepakatan bersama. Oke, jadi perdagangan internasional salah satu contohnya yang sering kita lakukan adalah kalau kita belanja di mana? Perdagangan internasional di mall. Oke, tapi kalau kita beli produk luar negeri, sering kali kita lakukan ini. Perempuan pasti pernah kalau beli alat tulis misalnya atau beli casing handphone nih yang murah-murah selalu dari Shopee ya, dari marketplace namanya Shopee atau Tokped dan sejenisnya. Kan kalau ya kita jangan lagi ada terjadi bencana-bencana besar di beberapa negara, pasti ada negara lain yang ikut membantu. Kalian sudah lahir belum ya waktu tsunami Aceh? Kalian kelahiran tahun berapa sih? 2000 berapa? 2005. Tsunami Aceh 2004. Oh iya. Masih belum. Membeli bahan-bahan ataupun barang-barang atau kosmetik. Oke, katanya Tani, Indonesia itu punya kecenderungan orang-orang yang mengikuti style kehidupan kosmetik lah, pakaian orang Jepang. Maka supaya bisa seperti orang Jepang, berarti harus mengimpor dari Jepang. Sebelumnya, apa perbedaan impor dengan ekspor? Kalau impor presence ya, Kalau ekspor bu menjual barang ke negara lain, tapi kalau impor membeli barang. Oke, Indonesia mengimpor teknologi handphone dari Cina. Siapakah di situ yang menjadi importir? Indonesia mengimpor handphone dari negara Cina. Siapakah yang menjadi importir? Indonesia. Yang menjadi eksportir? Cina. Jadi kalau impor berarti masuk ke negara kita, kalau ekspor itu berarti kita menjual ke luar negara. Oke. Nah, dari negara mana yang di sini? Cina. Kalau Samsung itu dari mana? Korea. Korea Selatan, opa-opa. Kalau iPhone sudah jelas ya dari kemarin memang mahal jadi kita nggak beli. Ya kan? Sedang, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Indonesia itu harus mengimpor banyak ekspor? Karena ada selera yang beda-beda. Masyarakat kita berapa ratus juta, hei? Sekian juta banyak. Iya, 200-an juta ya. 270-an. 270-an masyarakatnya. Berarti selera yang dipenuhi harus berapa? Lebih dari 270-an kan? Ya, itu dia. Maka perbedaan selera itu menjadi salah satu faktor pendorong perdagangan internasional. Oke, bebaskan. Sudah, saya bebaskan untuk penggunaan aplikasi. Kemudian yang ketiga, durasi video. Kita sepakati paling banyak berapa menit? Ya, paling lama. Paling lama 1 menit. 5. Paling lama 5. Minimal 2. Untuk semua materi. Ada teman yang bertanya, Bu, 11 Bu, kalau kami pakai aplikasinya lebih dari 1 boleh? Ya boleh. Pakai misalnya dari TikTok kita ambil yang ini, dari ini ambil yang ini. Sudah. Tapi supaya tambahan
kalau boleh di akhir video lah paling maksimal kamu tuliskan sumber kamu mengambil gambar. Kita berbicara mengenai hak cipta, harus selalu menghargai karya orang lain. Jadi sumber apapun gambar yang kamu ambil silahkan disalin link addressnya, kemudian di akhir video bisa kamu bikinkan satu halaman khusus sumber titik dua bla bla bla. Yang mana? Ya, nggak apa-apa. Yang perhatikan kalau membuat video, perhatikan warnanya. pertemuan berikutnya di hari Jumat. Oke? Yang belum kuisis nanti saya kasih soal aja, atau ya nanti saya bikin kuisis yang baru di grup lagi. Oke? Terima kasih banyak. Silakan ketua kelas disiapkan. Gurunya berdiri. Sebelum kita menuju kepada kita lebih kita buat karena hukum kita bersalah.